kita masuk kegiatan ini, kamu pimpin doa untuk membuka kelas kita. Oke, Raffi. Oke, Bu. Sebelum kita memulai pembiasan pagi hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Berdoa menurut keyakinan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Ya, oke. Terima kasih, Raffi. Silahkan ya, kalian menutup mic supaya jaringannya suara lebih terdengar. Seandainya nge-lag, tetap ya kegiatan pembinaan BK ini sampai dengan jam 7.30 ya. Marilah kita berterima kasih kepada SMK Paramita yang ingin membagi informasi, men-share ya, paling tidak kamu kadang-kadang kamu tidak memilih karena tidak tahu. Jadi sebagai tanggung jawab dari SMK Paramita juga ingin memberikan informasi kepada kamu apa sih jurusan-jurusan yang ada di dalamnya, skill dan keterampilan yang bisa dipelajari di sana. Demikian untuk Bapak Puji dan Bapak Dedi ya. Terima kasih. Saya sebagai guru BK SMP Negeri 213 menyampaikan terima kasih dan silahkan memulai. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Kami sekali lagi perkenalkan dari SMK Paramita. Sebelumnya terima kasih kepada SMP 213 dan anak-anak sekalian yang pada hari ini memberikan kesempatan kepada kami untuk memperkenalkan diri dan untuk mensosialisasikan program-program di SMK dan program-program SMK Paramita. Mudah-mudahan informasi yang kami berikan dapat bermanfaat buat sekolah, buat masa depan kalian semua. Yang pertama kali, mari nanti sebelumnya kami sudah mengirim link nanti di chat ya untuk untuk data kami, untuk daftar hadir, untuk data kami sebagai laporan kami ke sekolah. Itu nanti mohon diisi di kolom chat untuk daftar hadirnya. Pertama-tama nanti akan disampaikan oleh Pak Dedi ya, untuk menyampaikan sekilas mengenai SMK dan SMK Paramita. Mohon disimak, kalau nanti pun ada hal-hal yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Mudah-mudahan nanti kalian semua sukses dalam program pembelajaran dan selamat mengikuti. Silahkan Bapak Dedi. Shalom Pak. Baik, terima kasih Pak Puji Widodo selaku Wakil Admisi di SMK Paramita. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Dewi dari SMPN 213 telah memberikan waktu kita untuk berbagi informasi mengenai SMK Paramita. Untuk siswa-siswi SMPN 213 semuanya selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, baik. Terima kasih yang sudah menjawab. Pertama-tama saya akan memberikan informasi mengenai SMA dan SMK, gitu. SMA dan SMK. Jadi pertama-tama kalian nanti saya akan berikan sebuah video itu yang akan menjelaskan tentang SMA dan SMK. Saya akan coba share screen ya. Sebentar. Mudah-mudahan tidak salah. Ada Pak Puji? Muncul. Share screen. Hah?
Muncul? Untuk share-nya muncul? Teman-teman siswa-siswi SMP. Muncul, cuma layarnya kurang besar, Pak. Ya. Baik, itu tadi sekilas video yang memberikan informasi atau menjelaskan tentang keunggulan SMK. Jadi nanti saya akan memberikan informasi tentang SMA dan SMK. Mengapa ke SMK? Bukan berarti SMA itu tidak bagus ya. Saya akan memberikan informasi secara umum. Yang pertama, tadi keunggulan SMK itu mempunyai skill atau keahlian khusus ya. Jadi setelah lulus dari SMP, apabila kalian memilih ke SMK, itu nanti kalian akan diajari keahlian khusus atau skill tertentu sesuai dengan jurusan ya. Itu yang pertama, memiliki keahlian khusus. Yang kedua, dari SMK nanti kalian juga mendapatkan penempatan lulusan. Artinya selesai SMK kalian bisa langsung bekerja ya. Tidak usah meneruskan ke jenjang perguruan yang lebih tinggi atau universitas. Jadi apabila kalian yang tidak memiliki atau mempunyai keuangan yang lebih untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, jadi tepat sekali kalian untuk memilih SMK. Lulus dari SMK kalian bisa kerja. Setelah kerja, yang ketiga, apabila kalian ingin kuliah, itu juga bisa ya. Kuliah juga bisa. Kuliah tidak perlu membebankan dari orang tua nantinya setelah kalian kerja. Jadi kalau kerja nanti kalian juga bisa kuliah. Jadi biaya kuliah itu nanti bisa kalian bayarkan sendiri. Itu keunggulan dari SMK. Nah, jadi kenapa tidak SMA? Melainkan SMK, tadi udah saya jelaskan tentang keunggulannya. Kalian bisa memilih antara SMA dan SMK. Apabila kalian memilih SMA, itu pun tidak apa-apa. Tetapi di SMA itu kan sekolah umum ya, ibaratnya pelajarannya umum juga, tidak diberikan keterampilan khusus seperti di SMK. Jadi kalau kalian memilih SMA, lulus dari SMA itu kalian otomatis harus wajib meneruskan ke
perguruan tinggi atau universitas. Apabila tidak, bisa memang langsung bekerja juga bisa, tetapi kalian kalah saing dengan lulusan dari SMK yang sudah mempunyai skill atau keterampilan khusus. Jadi di sini sedikit informasi tentang SMA dan SMK. Jadi kalian sebelum nanti memutuskan untuk memilih masuk ke SMA atau SMK, kalian juga sudah mempunyai sedikit informasi tersebut. Di SMK juga sebelum kalian lulus itu menjalani PKL, ya. PKL itu seperti simulasi dalam nanti setelah lulus SMK kalian bekerja. Jadi kalian selama 6 bulan itu ditempatkan di industri. Jadi peraturan mengikuti industri dari jamnya, dari waktu kerjanya, ya, peraturan di industrinya atau di tempat kerjanya itu semua mengikuti ketentuan dari industri. Jadi kalian sudah dilatih untuk bekerja di situ. Jadi tidak kaget lagi setelah lulus SMK kalian langsung bekerja, itu tidak kaget. Ya mungkin itu sebagian sedikit informasi mengenai SMK dan SMA. Ya, apabila ada pertanyaan, saya buka pertanyaan sekarang. Kalau tidak, nanti kita lanjut ke materi selanjutnya. Silakan yang mau bertanya boleh. Tidak ada ya? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Saya akan menampilkan presentasi atau PowerPoint dari jurusan-jurusan yang ada di SMK Paramita. Berarti sekarang kita masuk ke informasi mengenai SMK Paramita. Itu ada apa? Jurusan apa aja? Nanti di sana apa namanya? Kegiatannya apa saja? Nanti saya akan tampilkan di PowerPoint. Sudah tampil teman-teman dari SMP Negeri 213? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Kak. Oke. SMK Paramita Jakarta, ya. Kita terletak di Komplek Departemen Dalam Negeri DDN Jalan Raya Kalimalang, Curug nomor 68. Mudah-mudahan ada yang sudah tahu di mana lokasi sekolah kita ya. Nah, apa aja sih jurusannya di SMK Paramita? Yang pertama kita ada usaha perjalanan wisata, ya. Yang kedua kita ada perhotelan. Yang ketiga ada multimedia. Yang keempat ada kuliner. Kuliner ini kalau di negeri kita kenal sebagai tata boga jurusannya. Oke, yang pertama program keahlian usaha perjalanan wisata. Nah, program keahlian usaha perjalanan wisata ini apa sih prospek lulusannya atau usaha perjalanan wisata prospeknya apa nanti setelah lulus dari SMK? Yang pertama itu junior guide. Jadi kalian akan menjadi guide ya, junior guide itu membawa wisatawan baik dalam negeri ataupun luar negeri tergantung dari nanti travel agent yang akan menugaskan kalian. Kalau di awal-awal sih biasanya baru dalam negeri untuk membawa wisatawannya. Jadi kalian akan memberikan informasi tentang lokasi yang Anda kunjungi atau tempat-tempat wisata yang dikunjungi pada saat wisatawan tersebut mengunjungi. Kenapa? Udah pindah kan usaha perjalanan wisata, Pak? Belum masuk. Teman-teman, untuk
Udah PowerPoint-nya udah berjalan ke usaha perjalanan wisata belum ya? Yang ada prospek usaha perjalanan wisata? Belum, Pak. Belum, Kak. Belum, masih Belum. Oh iya. Sudah masuk, Pak? Oke. Ya, ini yang usaha perjalanan wisata sudah terlihat ya? Udah. Nah, ya. Itu tadi yang pertama junior guide, yang kedua ada tour leader ya. Tour leader itu yang biasanya memimpin sebuah perjalanan wisata. Ya, jadi kalian akan mengkoordinasi sebuah perjalanan atau membuat itinerary perjalanan, misalnya ke tempat-tempat wisata mana saja yang akan dikunjunginya, terus jam-jamnya jam berapa saja. Jadi mengkoordinasikan wisatawan untuk melakukan sebuah perjalanan. Yang ketiga, reservation dan ticketing. Ya, reservation dan ticketing ini kalian akan apa ya namanya ya, melayani customer itu dalam membuat tiket atau suatu rencana perjalanan ya, tiketing perjalanan. Walaupun dalam sekarang ini untuk membeli tiket apapun, baik transportasi, baik tiket apapun lah, itu sudah dalam genggaman, artinya lewat gadget bisa. Jadi tetap kita mengajari, walaupun dalam gadget sudah bisa, tetap mengajarkan secara manual untuk proses membuat reservasi tiketing. Yang selanjutnya passenger handling ya. Passenger handling ini penanganan penumpang ya, penanganan di bandara, penanganan penumpang di bandara. Jadi kalian akan diajarkan untuk mengkoordinasikan teman-teman wisatawan di bandara. Yang ketiga yang selanjutnya flight attendant. Ya, flight attendant ini pramugari atau pramugara. Jadi kalian akan diajarkan basic atau dasar untuk menjadi pramugari atau pramugara di dunia penerbangan. Selanjutnya ada event organizer ya. Di sini event organizer-nya disebut MICE ya. Jadi kalian akan membuat rencana atau perencanaan untuk event organizer itu dasar-dasarnya juga. Lanjut kita ke perhotelan. Muncul perhotelan? Muncul. Nah, program kalian perhotelan ya. Di sini kita tadi saya lupa di UPW juga kita kerjasama dengan beberapa tour and travel. Di sini di perhotelan kita kerjasama dengan hotel-hotel dari bintang 3 sampai bintang 5 yang ada di Jakarta maupun di Bekasi. Itu kita kerjasama juga. Salah satunya ada Shangri-La, Four Seasons, Kempinski, J.W. Marriott dan yang lain. Itu untuk kerjasama perhotelannya. Kerjasamanya untuk apa? Untuk PKL yang pertama, praktek kerja lapangan. Yang kedua untuk guest lecture. Guest lecture itu salah satu program yang ada di SMK Paramita memanggil tenaga pendidik dari industri untuk mengajarkan selama 1 hari atau beberapa jam di sekolah SMK Paramita. Ya, itu program guest lecture. Nah, prospeknya apa di perhotelan? Yang pertama room attendant. Room attendant itu housekeeping bukan Pak Puji? Pak Puji, room attendant housekeeping. Ya, room attendant itu seperti housekeeping. Jadi apa ya namanya ya?
membersihkan, merapikan kamar hotel yang sudah dipakai atau sedang dipakai oleh customer gitu. Nanti kalian akan diajarkan cara melipat spraynya kayak gimana, terus membersihkan toiletnya gimana, membersihkan lantainya. Yang kedua itu ada banket dan bar attendant. Ini F&B ya. Jadi kalian akan diajarkan untuk dasar-dasar untuk melayani dalam restoran ya, melayani customer pada saat di restoran ya. Jadi menyiapkan menunya kepada berkomunikasi kepada customer tentang menunya, apa saja yang mau dipesan, terus termasuk dengan menyiapkan minumannya. Ya, kalau di sini F&B itu hanya minuman. Kalau untuk makanannya nanti disiapkan di kitchen atau termasuk ke dalam tata boga nanti untuk food produknya. Selanjutnya resepsionis, ya itu ada di depan biasanya kalau di perhotelan. Pada saat kalian mau check-in ke memesan kamar hotel itu biasanya kalian harus ke resepsionis. Ya, di situ nanti kalian akan diajarkan beberapa komunikasi terkait dengan pemesanan kamar hotel. Yang selanjutnya ada laundry attendant. Ya, laundry attendant biasa di hotel terdapat laundry apabila kita ingin mencuci pakaian atau membersihkan pakaian itu di laundry attendant. Jadi kalian nanti akan diajarkan bagaimana cara untuk mencuci pakaian dengan mesin, melipat, menggosok pakaian dengan mesin kayak gitu, bukan dengan gosokan atau setrikaan. Nah, jadi itu prospek yang ada di perhotelan. Kira-kira untuk di perhotelan itu memang kerja keras sepertinya, tidak seperti di tour and travel. Selanjutnya selanjutnya multimedia. Ya, sudah muncul multimedia? Sudah, Pak. Ya, multimedia kita juga kerjasama dengan Berita 1, TVRI, Trans TV, sama RTV, yaitu sama seperti yang lainnya kerjasamanya dalam hal PKL dan guest lecture. Prospek lulusannya di multimedia yang pertama itu broadcaster ya. Jadi di sini nanti kalian akan diajarkan dasar-dasar broadcast. Yang kedua video editor ya. Video editor ini nanti kalian akan diajarkan cara mengedit video, walaupun sekarang sama dengan handphone kita untuk mengedit video itu sudah bisa, tetapi di sini akan diajarkan secara mendalam tentang editing video kalau di sekolah SMK Paramita. Lanjut fotografer ya, fotografer nanti kalian akan diberikan cara-cara atau teknik-teknik memfoto, terus men-setting kamera itu nanti ada di fotografer. Lanjutnya web developer, jadi pembuatan web atau desain web. Ya, kalian akan diajarkan cara membuat web itu kayak gimana, misalnya web SMPN 213. Jadi kalau diklik nanti segala informasi yang ada di SMPN 213 itu muncul semua, dan bagaimana cara mendesainnya supaya menarik. Itu nanti diajarkan di situ. Selanjutnya graphic designer. Nah, ini sama desain grafis. Jadi kalian akan diajarkan cara membuat segala macam media informasi melalui multimedia. Yang selanjutnya animator ya, di sini animator kalian akan diajarkan dasar-dasar membuat animasi ya. Jadi di sini hanya dasarnya saja kalau di animasi di animator. Biasanya dari sini lulusan sini kalau misalnya hobinya
animasi itu dia langsung melanjutkan ke perguruan negeri atau universitas negeri, universitas negeri baik negeri atau swasta, melanjutkan untuk secara mendalam untuk animasinya, jurusannya. Selanjutnya kita ke kuliner. Ya, sudah muncul ya kuliner. Kuliner kita kerjasamanya hampir sama dengan perhotelan kalau kuliner, karena di dalam perhotelan itu terdapat kitchen atau departemen kitchen dan F&B atau restorannya. Sama untuk hotelnya rata-rata sama kita kerjasamanya, dan untuk kerjasamanya dalam bentuk PKL dan guest lecture. Nah, prospek lulusannya, lulus dari jurusan kuliner ini bisa jadi apa sih? Yang pertama junior chef, ya. Jadi nanti kalian di sini akan diajarkan tentang cara-cara memasak, ya, atau memasak makanan Barat, Indonesia. Nah, itu biasanya diajarkan dua menu makanan, Western dan lokal Indonesia. Yang kedua, baker. Baker itu pembuatan roti, ya. Kalian akan diajarkan cara membuat roti kayak roti kering kayak gitu. Kalau baker tuh roti ulang tahun. Nah, yang selanjutnya ada chef pastry, ya. Chef pastry ini yang membuat kue, baik kue tradisional ataupun kue modern, ya. Kalau di hotel-hotel kan ada kalau kalian pernah menginap di hotel, pasti kalau di pas sarapan atau breakfast paginya di situ ada macam-macam kue. Jadi kalian nanti akan diajarkan membuat macam-macam kue tradisional dan kue modern. Selanjutnya banquet, bar, restoran, attendant. Ini sama seperti yang tadi di hotel. Jadi F&B adanya di restoran, cara melayani customer pada saat ingin makan pagi, siang ataupun malam. Itu untuk prospek lulusan dari kuliner. Nah, ini untuk fasilitas-fasilitasnya, ya. Jadi kita menyeting ruangan di kelas itu layaknya, yang pertama ini ada tiketing dan guiding. Ini layaknya bus, walaupun nanti kita juga akan praktek menggunakan bus sesungguhnya. Itu kita programnya dinamakan City Tour. City Tour lokal Jakarta, ya, menggunakan bus langsung dan biayanya sudah include dari SPP. Yang kedua classroomnya, yang ketiga ada lab komputer. Nah, selanjutnya kita masuk ke hotel, ya. Ini tadi ada satu ruangan kelas yang besar itu disetting menjadi kamar hotel, ya. Di sana ada tempat tidurnya, ada toiletnya, pokoknya persis disetting seperti kamar hotel. Yang kedua ada F&B. Nah, di sini ada bar, minibar, itu settingan minibar. Jadi untuk pembuatannya non alkohol, kalau di sini kita diajarkannya jadi minuman-minuman yang non alkohol, ya. Jadi semacam jus atau yang lain-lain nanti akan kopi nanti akan diajarkan di sini. Nah, ini untuk ruang kelasnya. Nah, ini untuk F&B-nya, untuk ruangan yang disetting seperti restoran. Nah, ini lanjutnya untuk multimedia. Ini classroom-nya, ada lab komputer,
ada green screen-nya atau blue screen-nya ya. Jadi nanti kalian di sini untuk praktek multimedia. Selanjutnya kuliner. Nah, di sini ada pastry room, kitchen, ya, ruangan kitchen. Kitchen itu untuk memasak makanan berat, kalau pastry room itu untuk membuat kue. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak tadi PowerPoint yang saya tampilkan tentang jurusan di SMK Paramita? Ya, silakan. Jika Ada yang berminat kah? Ada yang mau ditanyakan? Kalau belum jelas boleh. Sebelum saya lanjut PowerPoint-nya. Saya lanjut ya. Oke. Ya, yang tangan Pak Dedi. Siapa yang tanya? Angkat tangan. Itu Pak, saya mau tanya. Boleh. Siapa namanya? Siapa? Sesa. Sesa. Ya, boleh Sesa. Itu kalau PKL-nya di mana ya, Pak? Kalau Berapa untuk lama? ya, kalau untuk perhotelan itu PKL-nya di hotel-hotel yang ada di Jakarta dan Bekasi. Ya, itu selama 6 bulan. Kalian mengikuti peraturan dari hotel selama 6 bulan. Jadi tidak perlu ke sekolah. Jadi dari rumah langsung ke hotel untuk PKL selama 6 bulan. Kalau untuk kuliner itu sama di hotel juga, karena tapi departemennya adanya di kitchen sama pastry. Itu sama 6 bulan juga untuk kuliner. Untuk multimedia itu di stasiun TV dan percetakan, ya, itu selama 3 bulan. Kalau untuk usaha perjalanan wisata atau UPW itu di Tour and Travel di Jakarta dan Bekasi itu selama 3 bulan juga. Sudah jelas ya, Sesa? Itu kelas berapa, Pak? Itu untuk PKL di kelas 11. Kelas 11 atau kelas 2 ya? Kelas 11 atau kelas 2. Oke, Kak. Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Sama-sama, Sesa. Ada lagi? Kalau tidak ada, baik, saya lanjut untuk memberikan sedikit informasi bagaimana pendaftaran sih di SMK Paramita, ya. Kalian bisa lihat di sini pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2020-2021, ya. Cara pendaftarannya kita bisa online, bisa offline, ya. Kalau online itu kita ada di websitenya www.paramita.sch.id. Kalian bisa klik di situ, terus cari pendaftaran, lalu kalian isi yang diperlukan. Ya, kalau offline bisa datang ke sekolah dari hari Senin sampai dengan Sabtu, ya, jamnya Senin sampai dengan Jumat itu jam 8 sampai dengan jam 2. Kalau untuk hari Sabtu jam 8 sampai dengan jam 12. Ya. Nah, selesai bagaimana cara pendaftarannya, kita melakukan pembayaran. Nah, pembayarannya di sini bisa diangsur yang pertama, ya. Pembayarannya bisa diangsur. Angsurnya sampai kapan? Kalau kalian daftarnya sekarang bisa nanti sampai Juli. Kita angsurnya masih lama. Jadi bertahapnya, tidak bertahap ditentukan. Artinya apa? Misalnya diangsur selama 3 kali. Nah, itu tidak. Tetapi yang penting sampai bulan Juli pas masuk sekolah kalian lunas. Terus yang kedua, cash atau lunas, pembayaran langsung lunas. Nah, itu bisa dimanapun pasti bisa ya kalau misalnya bayar langsung lunas. Nah, apa sih keuntungannya kalau mendaftar dari bulan hari ini atau bulan ini? Di situ ada tulisan kalian akan mendapatkan potongan sebesar 1.500.000 dari uang pangkal, ya. Di situ bila menyelesaikan pembayaran sampai dengan bulan Juli. Jadi itu tadi yang dimaksud dengan angsurannya sampai bulan Juli, kalian dapat potongan 1.500.000, ya, dari uang pangkal. Nah,
Gimana cara informasi lebihnya atau informasi pendaftaran lebih kalau kalian ingin menanyakan sesuatu dan lain-lain, itu kalian bisa lihat di situ ada kontak personnya, ada Bu Ria, Pak Yosi, Pak Puji, dan saya sendiri dengan Pak Dedi. Ya, kalian boleh screenshot. Kalian kalau pakai HP nih sekarang Meet-nya kalian boleh screenshot, ya. Jadi biar tidak hilang. Ataupun nanti kita memberikan materi ini kepada Ibu Dewi, ya. Ada yang mau ditanyakan untuk informasi pendaftarannya? Tidak ada ya. Nah, jika kalian ingin kepo-kepo dikit, kepo-kepo dikit tentang SMK Paramita, kita ada media sosialnya nih, ya. Kalian boleh like, boleh follow. Terima kasih yang sudah like dan follow. Saya harapkan untuk like dan follow ya. Instagram kita ada @smkparamita_jakarta_official. Di follow ya. Ada Twitter kita @paramita_smk. Ada Facebook juga admisi SMK Paramita Jakarta. Web kita ada www.paramita.sch.id. Ya, untuk yang mempunyai Instagram, saya meminta untuk di follow ya supaya followersnya banyak. Ya, mungkin itu aja untuk PowerPoint-nya yang saya berikan informasi. Kalau ada yang bertanya boleh saya buka lagi sesi pertanyaan. Kira-kira ada yang mau bertanya? Untuk daftar hadir sudah di-share, Pak. Ya, untuk daftar hadir sudah saya share, Bu. Mohon diisi ya. Ya. Di chat. Di kolom chat dan juga saya sudah Di kolom chat kalian boleh mengisi daftar hadir. Kalau tidak ada yang bertanya, terakhir saya akan menampilkan video profil SMK Paramita. Mudah-mudahan bisa jadi informasi buat kalian juga. 7.30 mereka sudah harus masuk PJJ berikutnya, Pak. Ya, Iya. baik Pak, Bu. Bentar saja, paling 2 menit, Bu. Sudah muncul, Pak? Ambil Pak Didi ya. Sudah muncul, Pak? Ya. Udah muncul. Aditya, Ya, sambil angkat dulu. tangan ya. Ya. Aditya tadi nanya. Ya, gimana, Bu? Aditya Aditya ingin Rahman. bertanya? Silakan Aditya. Pak, belum tampil. Sudah tampil, Pak? Belum. Sudah tampil, Pak? Sudah. Sebentar, saya ulang. Ibu. Ya, sambil nunggu Pak Didi ya. Kami juga nanti sore akan mengadakan webinar untuk siswa-siswa secara umum dan orang tua. Mungkin kalau nanti kalian dari SMP 213 atau 213 yang ingin punya minat ya bisa mengikut webinar kita nanti sore sekitar jam 4 ya. Jam 4 ikut webinar, dan bagi kalian yang ikut webinar nih kita dapatkan potongan khusus juga nanti ya, potongan khusus untuk ketika masuk ke SMK Paramita. Ya, sambil tadi menyiapkan videonya, informasi tambahan bahwa PKL kita memang dicarikan. Jadi kalau siswa-siswa PKL itu tidak mencari sendiri, kita sudah kerjasama dengan banyak hotel, banyak restoran, banyak perusahaan multimedia, perusahaan travel and bureau, kemudian perusahaan-perusahaan yang lainnya. Jadi siswa-siswa nggak usah repot-repot cari PKL sendiri, dan PKL-nya ini bagi mereka yang nanti sukses di PKL-nya bisa langsung bekerja di hotel atau di tempat tersebut. Lalu kemudian berapa sih gajinya kalau anak-anak SMA bekerja di perusahaan setelah lulus SMK? Umumnya lebih lah
Dari kegiatan anak-anak itu karirnya bisa luas, terutama yang usaha perjalanan wisata. Mereka baru setahun 2 tahun kerja sudah bisa membawa tamu tuh ke luar negeri, yang mau ke Jepang, mau ke Cina, mau ke Taiwan, mau ke Malaysia, itu sudah bisa. Karena banyak sekali pelajaran bahasa Inggris di SMK Paramita. Setiap jurusan itu ada bahasa Inggrisnya. Ketika belajar trading, ya Videonya nggak jadi. videonya sebentar dari Pak Dedi. Silakan Pak Dedi. Untuk videonya tidak bisa diputar, jadi mohon maaf. Jadi kita langsung tadi yang dijelaskan dengan Pak Puji tentang webinar ini, kita ada flyernya. Kalian boleh screenshot ya, caranya kayak gimana. Jadi kalian harus registrasi dulu di yang paling bawah nih. Registrasi http://bit.ly webinar prospek SMK ya. Nanti di sana kita akan pembicaranya Kepala Sekolah SMK Paramita ya, Bu Kustri Diana Vera SEMM ya. Nanti kalian bisa langsung dengan berbicara atau bertemu langsung dengan kepala sekolah kita, Bu Kustri Diana Vera. Dia juga mengajar sebagai dosen di Universitas Indonesia ya. Jadi kalian boleh tuh nanti kalau berminat nih di sini bertanya banyak nanti ya untuk webinarnya ya. Boleh kalian screenshot sekarang, saya hitung sampai 5, kalian screenshot 1 2 3 4 5. Mudah-mudahan udah screenshot semua ya. Saya hentikan berbaginya ya. Baik, Mungkin lanjutkan sedikit, ada waktu sedikit dari paling 2 menit ya, bahwa kalau tadi dijelaskan bahwa SMK itu kerja, tapi juga nggak menutup kemungkinan bahwa SMK itu juga tetap bisa kuliah. Sekarang ada yang namanya Dirjen Vokasi. Jadi selesai Anda lulus dari SMK, itu ada beberapa perguruan tinggi, dari UI, kemudian di UGM, sudah membuka jurusan yang namanya jurusan vokasi. Siswa-siswa kita juga banyak yang masuk ke sana, ke jurusan vokasi UI. Ataupun bisa ke Sekolah Tinggi Pariwisata di Bandung, itu juga negeri. Jadi SMK itu bukan hanya bisa kerja, tapi bisa kuliah sambil kerja, ataupun kuliah di jalur-jalur yang memang sudah ditentukan sama pemerintah. Mereka, alumni Paramita, banyak yang sukses untuk kuliah dan untuk kerja. Bagi kalian yang mungkin keterbatasan dana, bisa bantu orang tua, nanti bisalah yang namanya kuliah itu sambil bekerja. Di SMK, lulusan SMK memungkinkan Anda kuliah sambil bekerja, siangnya kerja, malamnya bisa kuliah, ataupun program 1 minggu kuliah, jadi dengan biaya sendiri. Itu saja Pak Dedi, mungkin kami kembalikan dulu ke Bu Dewi, mungkin ada hal yang disampaikan, silakan. Bu Dewi silakan. Bu Dewi, saya di mute dulu, unmute. Oh ya, terima kasih untuk Bapak Dedi dan Bapak Puji dari SMK Paramita. Kami dari keluarga besar SMP 213 menyampaikan penghargaan dan terima kasih juga untuk anak-anakku yang hadir sampai hari ini. Ya, kita berterima kasih ada informasi yang bisa menjadi pegangan untuk kita, menjadi pengetahuan tambahan dan menjadi bahan pertimbangan untuk kemana setelah SMP. Ya, selanjutnya kita akan menutup kegiatan ini. Karena kalian akan PJJ berikutnya, Ibu minta nanti kalau ada yang mau bertanya secara khusus boleh japri ke Ibu, boleh telepon, boleh konsultasi ya. Kita tutup kegiatan ini, mari Ibu minta Sesa tutup kegiatan ini melalui doa. Untuk menutup, mari kita berdoa semoga pelajaran kali ini dapat masuk ke otak dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak jangan lupa isi daftar hadir. Terima kasih. Selamat PJJ pada hari ini. Sehat semua. Salam sehat. Terima kasih Bu Dewi atas segala komunikasinya dan bantuan.